DPR menggelar sidang paripurna untuk membahas revisi Undang-Undang MD3 di tengah terus bergulirnya penggalangan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Segera kita bergabung dengan Dian Astiningrum di gedung DPR Jakarta. Dian, apakah sidang paripurna sudah berlangsung di sana? Lalu bagaimana kelanjutan penggalangan hak interpelasi? Ya, Gori dan juga saudara, sidang paripurna telah berlangsung sejak pukul 11 tadi siang dan ada sekitar 320 anggota DPR yang hadir baik dari koalisi non-pemerintah ataupun koalisi pendukung pemerintah yang hadir dalam rapat sidang paripurna ke-10 pada kali ini. Ada dua agenda utama memang yang dibahas dalam rapat paripurna kali ini. Yang pertama adalah melaksanakan pengesahan rencana Undang-Undang MD3 menjadi program legislasi nasional tahun 2014, di mana memang sebelumnya pada keputusan di rapat Badan Legislatif Nasional menyatakan bahwa karena adanya urgensi atau kepentingan untuk segera merevisi Undang-Undang MD3, maka mereka akan tidak memasukkan revisi Undang-Undang MD3 ke dalam program legislasi nasional, melainkan akan masukkan itu ke dalam sidang paripurna. Namun akhirnya dalam keputusan BAMUS kemarin menyatakan bahwa tetap akan mengikuti prosedur yang berlaku di DPR dengan memasukkannya ke dalam program legislasi nasional yang rencananya akan disahkan pada rapat paripurna kali ini di DPR. Dan yang kedua adalah rencana perubahan Undang-Undang MD3 menjadi Undang-Undang Usul Inisiatif DPR. Dan ada beberapa pasal yang rencananya akan dirubah sesuai dengan kesepakatan kedua kubu koalisi yang kemarin sempat bersetegang di DPR, yaitu pasal 74 dan pasal 98 yang mengatur mengenai mekanisme hak-hak yang dimiliki oleh DPR untuk diajukan pada saat sidang. Dan saudara, yang menarik tadi dari rapat paripurna ini adalah beberapa fraksi dari partai-partai koalisi non-pemerintah menyatakan bahwa mereka menyatakan seberapa penting sebenarnya undang-undang ini untuk segera direvisi atau masuk dalam program legislasi nasional pada tahun 2014, mengingat kemarin Presiden melalui Sekretaris Kabinet juga sempat melalui Sekretaris Kabinet sempat mengeluarkan surat edaran untuk tidak mengindahkan atau tidak datang pada rapat-rapat yang diundang oleh komisi-komisi yang ada di DPR, dan ini sempat menjadi pertanyaan atau usulan dari beberapa anggota fraksi koalisi non-pemerintah yang diajukan dalam rapat paripurna. Rencananya memang target revisi dari Undang-Undang MD3 ini selesai sebelum pada masa sidang pertama ini berakhir pada 5 Desember 2014, karena setelah masuk program legislasi nasional, rencananya nanti akan menunggu daftar inventarisasi masalah serta surat perintah Presiden yang menunjuk menteri untuk membahas revisi Undang-Undang MD3. Yang menarik lagi, saudara, ada isu lain yang masih bergulir panas di DPR, yaitu mengenai hak interpelasi. Tadi kami berbincang dengan salah satu politisi Partai Golkar, Misbakun, yang menyatakan bahwa sampai saat ini jumlah anggota DPR yang ingin mengajukan hak interpelasi ini bertambah. Berikut pernyataan selengkapnya dari Misbakun. Kita ngomong itu, jumlah tanda tangan bertambah kemarin dari 157, sekarang sudah mendekati 200. Mendekati 200. Tadi saya dapatkan Gerindra yang asalnya 50 menjadi 57. Tadi Pak Desmond, tadi saya barusan ketemu Pak Desmond. Golkar sudah mendekati angka 60, sudah di atas 60, antara 60-65 karena masih beredar. Tadi kita nunggu, tadi ada sebagian dari teman P3 mau tanda tangan tapi masih dibicarakan. Kita masih menunggu dari Partai Demokrat, dan kemudian PKS tadi sudah dari 31 otomatis tadi mau ditambah karena jumlah PKS kan cuma 40 ya. Itu kemudian PAN juga tadi saya ketemu ketua fraksinya. Fraksi PAN pimpinan. Ya, saudara, sedangkan Partai Demokrat sampai saat ini masih menyatakan sikap mereka untuk ingin mempelajari terlebih dahulu dampak kenaikan dari harga bahan bakar minyak yang diajukan oleh pemerintah Jokowi JK. Berikut pernyataan selengkapnya dari politisi Partai Demokrat Benika Harman. Pada kesempatan kali ini
Ya, saudara, sampai saat ini Apa yang hanya ada disampaikan 4 partai oleh politik yang baru mengajukan Ketua hak Balik interpelasi tadi, saya kira terhadap pemerintahan Jokowi sangat JK, bagus. yaitu Partai Gerindra, Tetapi Partai PKS, Partai masih ada Amanat ganjalan, Nasional, dan pimpinan. juga Yang Partai mungkin juga Golkar. pimpinan buka Rencananya dalam hak rapat interpelasi paripurna akan ini. diajukan dalam sidang paripurna jika sudah Surat dari mencakup DPD itu lebih dari bentuknya 300 tanda tangan Sehingga dari kita dalam anggota DPR yang menyelesaikan ada. suatu Demikian masalah, informasi yang dapat kami sampaikan jangan dari menimbulkan sidang paripurna masalah DPR. baru. Kembali ke Anda, Glory, di studio. Setelah cukup lama tidak menggelar sidang paripurna secara bersama-sama, hari ini DPR menggelar sidang paripurna. Sidang ini, saudara, dihadiri oleh semua anggota DPR, baik dari Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat. Yang menjadi agenda utama sidang paripurna hari ini adalah revisi Undang-Undang MD3 yang menjadi salah satu syarat perdamaian Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Sementara itu, terkait hak interpelasi, pimpinan DPR hingga kini belum menerima surat pengajuan mengenai hal ini. Dan sebelum sampai di sidang paripurna, pengajuan hak interpelasi harus melalui rapat badan musyawarah yang hingga kini belum dilakukan oleh anggota Dewan.